apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk dan dimiliki oleh warga desa sendiri. Tujuan utamanya yaitu agar ekonomi desa bisa tumbuh dari bawah dari kita semua. Dengan koperasi ini, kita bisa belanja kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Yang kedua, pinjam uang dengan bunga ringan. Dan yang ketiga, jual hasil panen atau usaha lebih mudah. Kenapa sih harus ada koperasi di desa? Selama ini, banyak uang warga desa yang justru lari ke kota. Contohnya, kita belanja di luar desa, hasil panen dijual murah, modal usaha sulit, mau pinjam rentenir pun bunganya mencekik. Nah, koperasi hadir untuk membantu kita semua. Dengan adanya koperasi, uang akan berputar di desa dan kita yang akan mengelola sendiri. Lalu apa saja manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih ini? Kalau kita bergabung di Koperasi Desa ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu belanja sembako atau pupuk dengan harga lebih murah, bisa pinjam uang tanpa bunga mencekik, dan juga bisa ikut pelatihan UMKM ataupun usaha. Selain itu, hasil panen kita bisa dijual lewat koperasi, bisa membuka peluang kerja di desa, dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari koperasi setiap tahunnya. Bagaimana cara membentuk koperasi ini? Caranya mudah dan bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, dengan musyawarah desa. Warga desa berkumpul, diskusi bersama, tentukan nama koperasi, jenis usaha, dan memilih pengurusnya. Yang kedua, dibuatkan akta notaris dan izin hukum. Koperasi akan didaftarkan secara resmi ke pemerintah. Yang ketiga, mulai jalan. Setelah resmi, koperasi mulai bergerak, membuka usaha, simpan pinjam, dan bantu jual produk warga. Apa sih syaratnya? Syaratnya minimal ada 500 anggota. Tetapi kalau satu desa tidak mencukupi, bisa bergabung dengan desa lainnya. Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan modal dari pemerintah melalui LPDP yang memberikan pinjaman untuk koperasi, pelatihan dan pendampingan serta pengawasan dari dinas koperasi. Bahkan bisa menggunakan sistem online supaya koperasinya semakin modern. Perbedaan koperasi. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang pertama program nasional dari pemerintah pusat, dibentuk berdasarkan instruksi Presiden untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia. Yang kedua, wajib ada di setiap desa ataupun kelurahan. Setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, tujuan untuk kesejahteraan bersama warga desa. Tidak hanya melayani anggota, tapi untuk seluruh masyarakat desa agar lebih mandiri. Keempat, didukung penuh oleh pemerintah, mendapat bantuan modal dari LPDB, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan langsung. Yang kelima, anggota minimal 500 orang. Untuk memperkuat modal dan partisipasi warga, desa kecil bisa bergabung dengan desa lain. Yang keenam, jenis usaha beragam dan menyeluruh, bisa membuka sembako murah, simpan pinjam, pengelolaan hasil tani, hingga UMKM desa. Yang ketujuh, menggunakan sistem digital dan microsite, didorong untuk lebih modern dan transparan lewat platform online yang diawasi pusat. Yang kedelapan, diawasi rutin oleh pemerintah. Ada laporan berkala ke Dinas Koperasi dan evaluasi langsung dari pusat agar koperasi berjalan baik. Yang kesembilan, kepala desa terlibat langsung, berperan sebagai pembina atau pengarah agar koperasi berjalan sesuai dengan kebutuhan desa. Dan yang terakhir, menjadi alat pembangunan desa. Koperasi ini bagian dari strategi nasional untuk pemerataan ekonomi dari desa.
Pada koperasi biasa atau koperasi umum, perbedaan yang pertama yaitu dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Inisiatif datang dari kelompok warga atau komunitas tertentu tanpa program pusat. Yang kedua, bersifat sukarela dan tidak wajib di semua desa. Tidak semua desa memiliki koperasi, tergantung kebutuhan dan inisiatif warga. Yang ketiga, fokus melayani kebutuhan anggota koperasi. Koperasi biasa hanya melayani kepentingan ekonomi anggotanya, bukan seluruh warga desa. Yang keempat, dukungan pemerintah terbatas atau tidak ada. Bantuan hanya bisa didapat jika koperasi aktif mengajukan ke dinas terkait. Yang kelima, jumlah anggota fleksibel. Pada koperasi biasa, bisa dimulai dengan puluhan anggota sesuai kebutuhan kelompok. Yang keenam, jenis usaha terbatas. Biasanya hanya satu jenis usaha, misalnya koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumsi. Yang ketujuh, banyak yang masih manual. Pengelolaan keuangan dan anggota belum berbasis digital atau online. Yang kedelapan, pengawasan internal koperasi. Koperasi biasa hanya diawasi oleh pengurus atau pengawas internal, tanpa pelaporan rutin ke pemerintah. Yang kesembilan, peran kepala desa tidak wajib. Kepala desa tidak harus terlibat dalam pembinaan koperasi. Dan yang kesepuluh, tujuan terbatas untuk kelompok kecil. Koperasi biasa tidak diarahkan untuk pembangunan desa secara menyeluruh, hanya komunitas tertentu. Di Desa Pacar sendiri, Koperasi Desa Merah Putih sudah sampai pada tahap pembentukan pengurus. Maka dari itu artinya Desa Pacar sudah menyelesaikan salah satu tahap penting dalam proses pendirian koperasi. Selanjutnya, ada beberapa langkah lanjutan yang wajib dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur hukum agar koperasi benar-benar bisa berjalan secara sah dan efektif. Kemudian, langkah selanjutnya setelah pengurus terbentuk ialah yang pertama, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau bisa disebut dengan AD atau ART. Apa itu? Dokumen ini berisi aturan dasar koperasi seperti nama koperasi, tujuan, keanggotaan, modal, jenis usaha, dan mekanisme rapat anggota. Bagaimana caranya? Pengurus menyusun draft AD atau ART. Draft dibahas dalam rapat anggota pendiri, disepakati secara musyawarah dan ditandatangani oleh pendiri. Yang kedua, pengajuan akta pendirian ke notaris. Apa itu? Notaris membuat akta pendirian koperasi berdasarkan AD, ART, dan daftar nama anggota pendiri. Bagaimana caranya? Bawa dokumen lengkap seperti AD atau ART, daftar hadir rapat, fotokopi KTP pengurus dan pendiri, dan berita acara rapat. Notaris akan membuatkan akta koperasi yang sah secara hukum. Yang ketiga, pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Apa itu? Proses legalisasi koperasi agar terdaftar secara resmi dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana caranya? Notaris akan membantu mengajukan ke Kemenkumham secara online. Setelah disetujui, koperasi akan mendapatkan SK Badan Hukum. Yang keempat, pengajuan nomor induk koperasi atau NIK dan nomor induk berusaha. Apa itu? NIK dan NIB adalah identitas resmi koperasi untuk menjalankan usaha dan mengakses layanan pemerintah. Bagaimana caranya? Daftar melalui sistem OSS atau Online Single Submission di oss.go.id. Dapat dibantu oleh Dinas Koperasi setempat atau pendamping desa. Yang kelima, pendaftaran NPWP dan rekening koperasi. Apa itu? NPWP koperasi dibutuhkan untuk urusan pajak. Rekening bank koperasi penting untuk transaksi keuangan yang transparan. Bagaimana caranya? Ajukan NPWP koperasi ke kantor pajak setempat. Buka rekening atas nama koperasi dengan membawa akte pendirian dan SK Kemenkumham. Yang keenam, penyusunan rencana usaha dan pembukaan unit usaha. Apa yang dilakukan? Tentukan jenis usaha koperasi seperti sembako, simpan pinjam, hasil pertanian, UMKM, dan lain-lain. Susun rencana kerja dan anggaran. Rencana anggaran. Yang ketujuh, pengajuan bantuan atau modal awal. Kemana?
LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Dinas Koperasi Kabupaten, BUMDes atau pihak swasta mitra koperasi. Bagaimana caranya? Siapkan proposal lengkap seperti profil koperasi, jenis usaha, rencana penggunaan dana, dan legalitas koperasi. Yang kedelapan, pendampingan dan pelaporan berkala. Apa saja yang harus dilaporkan? Laporan keuangan koperasi, jumlah anggota, laporan kegiatan usaha. Siapa yang mendampingi? Dinas Koperasi Kabupaten, tim fasilitator dari pusat jika tersedia, pemerintah desa melalui kepala desa.